إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwan anzakumullah, kesempatan yang baik ini berhubungan dengan dekatnya yaitu bulan Ramadan atau syahrul Ramadan, maka alangkah baiknya kesempatan yang sangat mulia ini kami sampaikan beberapa hal yang pokok bermasalahan dengan Ramadan agar kita yaitu ketika memasukinya benar-benar beramal sesuai dengan sunnah dan juga berdasarkan dengan dalil. Kitab ini kami ambil dari kitab yaitu Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi, dan kitab ini disebutkan Al-Quran dan Sunnah dan tidak banyak komentar dari kalangan para ulama atau khilaf daripada pendapat. Namun yang disebutkan ini adalah suatu yang telah disepakatinya, tidak ada berselisih di dalamnya. Pertama, perlu diketahui bahwasanya makna as-siyam. As-siyam itu bermakna al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan yang dimaksud adalah al-imsak, menahan diri dari yang membatalkan siyam, mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, itu dinamakan siyam. Jadi menahan diri dari yang membatalkan siyam mulai fajar terbitnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari, taqarruban ilallah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Artinya tidak makan, tidak minum, dan juga tidak berkumpul istri pada siang harinya. Itu makna siyam. Sedangkan hukumnya puasa Ramadan atau shaum Ramadan termasuk bagian rukun Islam 5, dan hukumnya adalah wajib sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya yaitu surat Al-Baqarah 183 yang insyaallah sudah kita hafal atau kita fahami bersama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan bagimu puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, semoga kalian itu menjadi orang bertakwa. Jadi siyam hukumnya wajib karena kutiba. Yang nomor 2, kewajiban ini bukan hanya umat ini tapi umat sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya disyariatkannya siyam. Kemudian manfaat atau tujuan daripada siyam itu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dengan amal, bertambah dengan taat. Contohnya yaitu siyam dan seterusnya. Kemudian dari hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan buniyal islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas dasar 5. Artinya bina. Jadi Islam itu ada bangunannya. Antara lain syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga wa iqamas sholati. Wa iqamus sholati, mendirikan salat, wa itauz zakati, menunaikan zakat, wa hajjul baiti, dan haji ke Baitullah, wa shaumu Ramadan, dan saum pada bulan Ramadan. Ini yaitu termasuk bagian dari rukun Islam dan hukumnya adalah wajib. Kemudian keutamaan-keutamaannya
Kami mengambil satu hadis atau dua hadis saja. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahkan juga imam yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan yang dasarnya iman, karena itu termasuk bagian rukun Islam, dan juga dasarnya untuk mencari pahala. Jadi siapa yang melaksanakan siam, pertama dasarnya mengimani siam itu wajib. Yang nomor dua ingin mencari pahala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang lalu. Dan ini keutamaan atau fadilah bagi orang yang berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya hambanya itu akan menghapus dosa-dosa kecil yang lalu, kecuali dosa yang berhubungan dengan hamba, yaitu berhubungan dengan hak manusia, yang itu tidak bisa dihapus kecuali menyelesaikan dengan yang bersangkutan. Kemudian juga dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim juga, an Sahl bin Sa'din qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, pintu itu namanya ar-rayyan. Ar-rayyan itu artinya penyegaran. Jadi orang yang haus datang di tempat rayyan ini dia akan segar. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka akan masuk ke pintu rayyan ini. Jadi pintu surga yang namanya rayyan ini khusus untuk orang-orang yang berpuasa besok pada hari kiamat. Sedangkan yang tidak berpuasa tidak bisa masuk ke pintu rayyan ini. Lalu pintu itu berbicara, yuqalu aina shaimun. Jadi pintu itu akan bicara, siapa orang yang berpuasa, mana orang yang berpuasa. Fayakumuna, lalu semuanya orang itu bangun besok pada hari kiamat yang saat haus dan panasnya badan, juga panasnya yaitu cuaca, di mana dijelaskan di sini la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak boleh masuk di pintu rayyan ini siapapun kecuali orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, kalau sudah masuk orang-orang berpuasa lalu ditutupnya, tidak boleh seorang pun masuk lagi. Ini menunjukkan keutamaan bagi orang yang berpuasa itu sendiri. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan yang berpuasa ini ada dua kegembiraan. Gembiranya di dunia dan juga gembiranya di akhirat. Di mana dijelaskan hadis ini oleh Abu Hurairah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walis-shaimi farhatani." Untuk orang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yafrahuhuma, di mana orang berpuasa itu gembira dengan dua perkara ini. Idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila berbuka dia gembira dengan bukanya, dan itu sudah kita rasakan bahwa orang berpuasa memiliki kegembiraan, yaitu pada waktu berbuka sama-sama makan dan sama-sama minum, tetapi makanan yang dimakan oleh orang berpuasa dan minuman yang diminum oleh orang berpuasa lebih segar daripada orang yang tidak berpuasa, dan kita bisa merasakan sendiri. Kemudian yang nomor dua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, apabila nanti berjumpa dengan Allah Ta'ala, yaitu meninggal dunia dalam keadaan Islam, dia akan gembira, yaitu karena melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang berpuasa diberi kegembiraan oleh Allah Ta'ala, dia akan dijumpai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis yang lain yang menjelaskan kesahihannya. Ini tentang keutamaannya, tadi dengan hukumnya. Berikutnya tentang wajibnya siamu Ramadan dengan ru'yatul hilal, tidak dengan hisab. Ya.
Ini kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghummiya 'alaikum asy-syahru fa'uddu salasina. Dan hadis ini Bukhari Muslim. Nah, dan hadis ini jelas sekali maknanya. Di antaranya demikian maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah dengan melihat al-hilal. Al-hilal itu adalah bulan, yaitu tanggal yang pertama yang muncul di arah barat. Dan berbukalah, maknanya berhari rayalah dengan melihat al-hilal. Maka jika samar bagimu bulan itu, artinya tanggal 29 itu dilihat, maka tidak kelihatan. Bisa juga karena mendung atau hujan yang deras. Jadi satu negeri itu tidak melihatnya, fa'uddu salasina, maka sempurnakan atau hitunglah sampai 30. Karena bulan Qamariyah itu hanya ada 2 macam. Kalau tidak 29, ya 30. Ini menunjukkan ketetapan hadis Bukhari Muslim yang bagi kita orang Muslim hendaknya berlandaskan dengan hadis. Di mana Rasulullah SAW menetapkan penetapan yaitu bulan Ramadan dan juga hari raya dengan ru'yah. Dan namanya ru'yah itu melihat. Idza ra'a ahadukum man ra'a mungkaron. Bukan man ra'a mungkaron barang siapa yang menghitung mungkar, tapi man ra'a mungkar barang siapa yang melihatnya. Dan melihat itu dengan mata, apalagi ditaktia dengan huruf lam li ru'yatihi. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bulan Sya'ban itu meneliti, menghitung, yaitu tentang harinya. Nanti kalau sudah 29, beliau memerintah para sahabatnya untuk yaitu ru'yah sebagaimana hadis berikutnya. Dengan apa ditetapkan bulan? Nah, maknanya bulan Ramadan dan juga Syawal. Dengan apa ditetapkan bulan ini? Dijelaskan di sini, ditetapkan dengan melihatnya al-hilal. Walaupun itu satu orang yang adil, tetapi satu orang ini harus melapor kepada imam, harus melapor kepada pemimpin dalam satu negeri itu sendiri. Tidak mengadakan puasa sendiri atau hari raya sendiri. Dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang mana hadis ini disahihkan oleh Albani dalam kitab Al-Irwa, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga hadisnya sahih. Apa kata Ibnu Umar? Qala tara an-nasu al-hilala. Manusia saling melihat hilal, maknanya taro'a itu saling melihat, dia mau mencari. Jadi untuk berlomba-lomba melihatnya. Ini bukan menghitung karena taro'a, bukan khasabah. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mengkabarkan, katanya Ibnu Umar, aku mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, bahwa saya telah melihatnya wahai Nabi, melihat hilal ini. Fasoma wa amaron nasa bisiyamihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintah manusia agar berpuasa. Yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, pertama penetapan 1 Ramadan atau 1 Syawal atau 1 Dzulhijjah, yang nanti ada kata yang lain, yaitu dengan ru'yatul hilal. Jadi 3 bulan ini ditetapkan dengan melihatnya, karena itu ada hubungannya dengan ibadah. Adapun selainnya, ya kita tidak melihatnya tidak mengapa, karena tidak ada, yaitu hubungannya dengan ibadah. Dan ibadah itu kadang-kadang hubungannya dengan waktu, seperti sholat itu hubungannya dengan matahari. Ya, jadi matahari tenggelam, maghrib, hilang mega, yang merahnya masuk isya. Ya, ketika fajar itu kan hubungannya dengan matahari dia. Maka masuk dia subuh, sholat subuh. Ketika matahari tergelincir, masuk sholat yaitu zuhur. Ketika bayangan sama, masuk sholat asar. Itu putarannya dengan matahari, tidak sama dengan menentukan 1 Ramadan atau 1 Syawal atau 1 Dzulhijjah. Itu ditetapkan dengan bulan, dan bulan itu lain dengan putaran matahari.
dia memiliki 28, yaitu tempat munculnya. Oleh karena itu pertama muncul dari arah barat, nanti berikutnya dia dari timur dan juga seterusnya. Yang nomor 2 diambil kesimpulan di sini bahwasanya sahabat Ibnu Umar ketika dia melihat ru'yatul hilal tidak mengumumkan kepada manusia dan tidak membuat kelompok sendiri untuk siam, tapi lapor kepada imam. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwasanya yang berhak menentukan al-hilal itu adalah waliul amri, atau bahasa kita adalah pemerintah. Jadi bukan kelompok, bukan golongan, bukan partai, bukan lembaga, tetapi itu adalah waliul amri berdasarkan hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan ini hadisnya fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengkhabarkannya. Untuk lebih jelasnya lihat kitab yaitu Nailul Autar bab As-Siyam, hadis pertama sampai nomor 5, itu hubungannya dengan haknya yang menentukan al-hilal adalah waliyul amri. Baik. Kemudian dijelaskan lagi. Fa illam yura al-hilalu li ghaimin aw nakhfihi atammu an iddata sa'bana salasina yauman. Apabila tidak bisa dilihat hilal itu dikarenakan karena mendung atau hujan atau karena sebab yang lain, yaitu tadi dengan mendung, ya, atau memang belum keluar, maka menyempurnakan bilangan Sa'ban 30, namanya atamma salasina yauman, berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah yang kita telah dengar tadi. Kemudian jelaskan di sini pula, wa man ra'a al-hilala wahdahu la yasumu hatta yasuman nas. Barang siapa yang melihat hilal sendirian, hendaknya tidak yaitu berpuasa kecuali bersama-sama. Jadi maknanya orang berpuasa itu hari raya hendaknya satu, ya, dan hendaknya satu, tidak berpecah belah. Karena kita umat Islam tidak boleh berpecah belah, dan kita harus wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Karena itu berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Maka untuk supaya tidak berpecah belah, kembali kepada hukum Allah, tidak kembali kepada hukum masing-masing manusia. Yang nomor 2, karena masalah al-hilal ini mungkin beda pendapat satu sama yang lain, maka yang lebih berhak menentukannya bukan kelompok tetapi wali amri, berdasarkan surat An-Nisa ayat nomor 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan kepada waliul amri, pemerintah yang mengurusi dirimu. Dan ini menunjukkan haknya waliul amri untuk menentukan hal ini. Dan andaikan waliul amri itu istihad, dia keliru, maka kekeliruannya dia ampuni oleh Allah Ta'ala. Karena dalam satu hadis, idza ijtahadal hakimu fa akhta'a falahu ajrun. Apabila beristihad hakim itu lalu dia keliru, dia mendapatkan satu, yaitu pahala. Jadi menunjukkan bahwasanya supaya kita kompak menjadi satu, dan umat Islam memang harus bersatu, dan ibadah tidak boleh macam 2 macam 3, maka kembalinya kepada ketentuan dari waliul amri itu sendiri. Dengan dasar hadis wa Nabi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-saumu yaumu tasumuna. Berpuasa itu pada hari kalian semuanya berpuasa. Wal fitru yauma tuftiruna. Dan berbuka itu pada hari mereka semuanya berbuka, maknanya berhari raya ketika kalian semuanya berhari raya. Jadi tidak boleh umat Islam berpecah belah. Wal adha yauma tudakhun, dan yaitu Idul Adha, yaitu pada waktu mereka itu sedang berkurban. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita jam'ul kalimat, menyatukan umat dengan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, kepada siapa diwajibkan? Siam ini kepada siapa diwajibkan? Pertama ya ikhwan, ajma'al ulama ala annahu yajibus shaumu 'alal muslimi. Pertama, sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa puasa itu wajib bagi orang muslim. Karena
Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi harus muslim. Maka orang kafir Yahudi Nasrani tidak sah. Yaitu siamnya andikan mereka siam. Ya, karena syaratnya harus muslim. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman. Yang nomor 2 al-aqilu, akal. Karena ibadah itu untuk orang berakal. Oleh karena itu orang gila tidak wajib beribadah, bahkan dilarang. Karena ibadah kita konsentrasi menghadap kepada Allah Ta'ala. Makanya anak kecil yang belum sempurna akalnya tidak diwajibkan ibadah. Cuma dilatih dia. Dilatih. Umur 7 tahun dilatih untuk sholat. Umur 10 tahun kalau tidak mau, maka suruh menyambuknya dalam rangka latihan agar nanti kalau sudah balik terbiasa pekerjaan itu. Nah, terbiasa pekerjaan itu. Ya, jadi kalau orang itu gila atau dia pikun, maka tidak wajib. Sekarang ada orang gila, umpamanya dia gilanya itu kadangkala 2 hari gila, ya 2 hari itu tidak wajib. Yang berikutnya dia sembuh, ya yang sehat itu waktu dia sehat, mana sehat akalnya, maka dia yaitu wajib berpuasa. Dan ini menunjukkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan menurut kemampuannya masing-masing. Ya, ini nomor 2. Nomor 3 al-balighu, yaitu baligh. Ya. Nanti semuanya ada dalilnya. Berdasarkan baligh ini, berdasarkan dalil qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Rufi al-qalamu an salasin. Tidaklah dicatat amalan manusia karena 3 perkara. Ya, jadi man tidak dihisab. Andaikan dia berbuat jahat tidak dihukum. Pertama, anil majnuni hatta yafiqah. Orang yang gila sehingga dia sadar. Jadi selama dia gila tidak diwajibkan. Baik itu siam maupun puasa atau yang lainnya. Karena orang gila hilang akalnya. Dan karena beribadah itu harus disertai dengan niat. Sedangkan orang gila tidak ada niat dia. Tidak punya niat dia. Berikutnya wa anin naimi hatta yastaiqadha. Orang yang tidur sehingga dia bangun. Jadi orang tidur mengigau dia atau bicara apapun atau dia berbuat yang jahat, maka tidak dihukum karena hilang akalnya dia, pergi ruhnya orang yang tidur. Yang nomor 3 wa anis sabi hatta yahtalima, dan anak kecil sehingga dia balik. Anak kecil sehingga dia balik. Nah, ini ketentuan untuk bagi orang diwajibkan berpuasa, yaitu pertama waktu Ramadan itu dia muslim. Ya, nomor 2 dia berakal. Nomor 3 dia balik. Nomor 4 sehat. Jadi waktu Ramadan badannya sehat dia. Adapun orang yang sakit yang menghalangi dia berpuasa, tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan, tidak diwajibkan pada bulan Ramadan, tapi diwajibkan pada hari yang lain yang ia sembuh. Ya, jadi maknanya tidak diwajibkan pada bulan Ramadannya, tetapi diwajibkan pada hari yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang selalu toleran. Agama yang melihat kemampuan, yaitu pemeluknya. Jadi orang yang sakit, tapi yang dimasukkan sini sakit, maknanya sakit yang membahayakan apabila dibuat siap. Seperti orang banyak sakit ginjalnya berat sekali dia harus banyak minum. Banyak, kalau tidak maka dia akan pingsan atau yang lain, maka boleh dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi nanti menggantinya kalau dia sudah sehat. Kemudian, tetapi kalau sakit, yang sakit itu tidak memadaratkan untuk berpuasa, seperti sakit panuh, sakit kudus kita katakan juga sakit dia, ya, atau sakit gatal, namanya sakit kulit dia, maka wajib bagi dia berpuasa pada bulan Ramadan, karena puasanya itu tidak mengganggu atas penyakitnya. Kemudian berikutnya al-mukim, yaitu orang itu bertempat tinggal di negerinya. Ya, maknanya bertempat tinggal maknanya dia tidak bepergian. Maka apabila dia bepergian boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi dia tetap wajib untuk menggantinya berdasarkan ayat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang di antara kalian itu sakit
atau dalam keadaan bepergian, maka hendaknya digantinya pada hari yang lain. Jadi bilangan yang tidak siam tadi, berapa hari itu hendaknya diganti pada bulan yang lain. Kemudian berikutnya ikhwan, andaikan orang itu pergi, tapi dia kuat untuk berpuasa, maka lebih baik dia berpuasa. Contohnya umpamanya dia pergi ke Jakarta, bepergian dari ke bandara diantar dengan mobil yang pakai AC. Naik pesawat rata-rata pakai AC dia. Kemudian datang dijemputnya, dan dia dalam keadaan yaitu tidak memadharkan apabila dibuat puasa, itu lebih utama. Tetapi andaikan dia tidak berpuasa, punya rukhsah, punya keringanan walaupun tidak lapar, walaupun tidak haus, karena ada keumuman ayat au ala safari. Mana dalilnya bahwasanya orang yang dalam keadaan bepergian itu boleh dia juga berpuasa, bukan haram. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Tirmidzi. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Apa katanya Abu Sa'id Al-Khudri? Kami ini pernah perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Masya Allah, perang dia bulan Ramadan. Dan juga termasuk peristiwa bulan Ramadan menangnya kaum muslimin pada perang Badar. Di Ramadan puasa itu yaitu perang. Karena itu sejarahnya Ramadan ini pertama turunnya ayat Al-Quran secara keseluruhan, yang nomor 2 kemenangan kaum muslimin pada perang Badar. Faminna as-saimu wa minna al-muftiru. Di antara kita itu ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Jadi ini pepergian namanya perang, dia mesti pergi dia. Jadi kalau orang itu dia kuat dalam bepergian, dia berpuasa lebih utama. Tetapi kalau dengan bepergian itu memadorotkan puasanya, maka tidak boleh berpuasa. Orang tidak boleh beribadah menyiksa diri. Karena itu orang yang tidak mampu berdiri ketika sholat, maka hendaknya duduk. Tidak boleh memaksakan untuk berdiri. Bagi orang tidak mampu duduk, maka hendaknya dia berbaring. Bagi orang tidak mampu berpuasa, boleh membayar fidyah. Bagi orang yang tidak mampu puasa hari itu, boleh hari yang lainnya menggantinya. Ini menunjukkan bahwasanya perintah Allah Ta'ala adalah perintah yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian itu mudah dan tidak menghendaki sulit. Jadi kalau kita kembali kepada din, itu mudah kita. Karena peraturan sudah ada. Dan karena kita tidak dibuat pola oleh manusia, tetapi kita ditentukan oleh Allah Ta'ala. Fala yajidu as-saimu 'alal muftiri wala al-muftiru 'ala as-saimi. Maka tidaklah terjadi keganjalan bagi orang berpuasa, kemudian mengejek bagi orang bagi orang yang tidak berpuasa. Demikian juga tidak ada keganjalan bagi orang yang berbuka, kemudian mengapa dia berpuasa. Yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasanun. Mereka berpendapat apabila mereka itu mampu, para sahabat waktu perang ini, apabila mampu maka dia berpuasa itu baik. Dikatakan baik karena telah melepaskan kewajibannya. Karena kewajiban itu ibaratkan beban dia. Beban ini tidak akan ringan apabila sudah kita kerjakan. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasanun. Maka mereka juga berpendapat, memandang pula orang yang tidak mampu berpuasa pada bepergian lalu dia berbuka, itu pun baik. Jadi sama-sama baiknya. Bagi orang berbuka karena dia tidak mampu bepergian, baik karena Allah menghendaki mudah. Bagi orang bepergian dia mampu berpuasa, baik karena Allah memberikan dia kemampuan. Nah, kemudian berikutnya, hubungannya dengan wanita yang haid dan juga wanita yang nifas. Wanita yang haid itu maknanya wanita yang sifatnya muda, ya. Itu mempunyai kebiasaan setiap bulan dia keluar darah haid. Entah itu 3 hari atau 7 hari atau sehari semalam minimalnya. Atau orang itu nifas, yaitu darah yang keluar setelah atau dengan sebab kelahiran atau melahirkan. Maka bagaimana hukumnya bagi orang yang haid dan juga orang nifas? Hubungannya dengan siam. Dijelaskan di sini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat,
kunna nahidhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shaumi wala nu'maru bi qada'is sholati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Abi Bakar radhiyallahu anhu, kami ini pernah haid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya beliau masih hidup. Lalu kami diperintahkan untuk mengqadai puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Ya. Jadi orang yang haid yang datang pada waktu, yaitu haid pada waktu Ramadan, maka dia harus berhenti sholat dan berhenti puasa. Andai kan mengerjakan puasa tidak sah puasanya, wala yujzi'uhu, karena Rasulullah SAW melarangnya. Ya. Jadi orang yang haid yang ketika dia pada bulan Ramadan tidak boleh siam, tapi harus mengganti pada hari yang lain. Ini menunjukkan orang yang haid tidak wajib berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi wajib mengganti pada saat sucinya, yang itu di luar Ramadan tentunya menggantinya. Adapun sholat tidak diperintahkan untuk mengganti. Ini tidak ada qadha sholat. Ya. Jadi banyak orang yang sifatnya menipu orang yang lain. Kalau ada orang sakit keras, ya bisa tidak bisa, maka suruh membayar fidyah, menyewa orang untuk mengganti sholatnya. Dan ada juga setiap satu harinya, yaitu dianggapnya sholat itu, yaitu satu sholat 7.000, sehingga kali 5 menjadi, yaitu jadi kalikan 5. Dan ini pernah kenyataan pula. Bagaimana sholat dijual? Ya. Dan banyak juga orang yang sedih. Karena apa? Dia harus membayar, menebus keluarganya 2 tahun tidak sholat. Padahal satu sholat 7.000 dikalikan satu hari 5 kali dikalikan 2 tahun. Sehingga ada juga yang sampai menjual kebunnya. Bahkan juga ada yang sedih. Kalau sakit maka diboyong di tempat yang lain. Khawatir nanti kalau meninggal dunia harus menebus sholatnya. Dan itu adalah tipu dayanya orang makan harta manusia dengan cara yang batil. Jadi kalau orang itu meninggal dunia, dia tidak sholat karena pingsan, tidak mengapa, tidak harus diganti. Tetapi kalau dia meninggal dunia punya hutang puasa, maka ada hadisnya, man mata wa alaihi shaumu fasoma anhu waliyuhu. Orang yang meninggal dunia yang dia punya hutang. Dia punya hutang itu karena sakit, atau karena haid, atau karena menyusui, atau karena hamil, atau karena dia musafir, namanya punya hutang dia. Maka hendaknya keluarganya yang menggantinya. Ya, menggantinya ada 2 macam, ada kalanya mengganti dengan puasa dan ada kalanya menggantinya dengan fidyah. Ya, tetapi yaitu hendaknya diganti oleh keluarganya, tidak boleh diganti orang lain. Jadi umpamanya saya punya orang tua meninggal dunia, tapi dia punya hutang, puasa saya mengganti, tidak boleh saya menyewa orang. Karena soma'an huwaliyuhu. Wali itu ada yang mengurusi. Ada orang ahli waris itu sendiri, entah itu ayahnya atau itu anaknya atau keluarganya yang terdekat. Nah, berikutnya kelanjutan yaitu tadi berhubungan dengan orang yang haid dan juga orang yang nifas. Dia tidak wajib siam pada bulan Ramadan, tetapi dia harus mengganti pada hari yang lain. Kemudian bagaimana orang yang tua, yang sakit-sakitan, yang memungkinkan dia itu tidak sembuh. Ya, umpamanya ada sakit menaun dan dia hanya di tempat tidurnya, dan karena ketuaannya, dijelaskan di sini berkata yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berhubungan dengan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskinin. Artinya di sini wa man 'ajaza 'anis siyami, siapa saja yang tidak mampu siam likibrin karena ketuaannya. Jadi dia umur tua, umur 80 tahun atau 85 ya. Au aftar au nafi aftara wa at'ama ala kan kulli yaumin miskinan. Dia boleh berbuka. Ya. Dan juga mengganti memberi makan setiap harinya kepada miskin, orang miskin. Itu namanya fidyah, mengganti. Yaitu mengganti makan 1 mud kepada
yaitu fakir miskin untuk satu harinya. Ini bagi orang yang tidak mampu. Mungkin kita punya orang tua atau punya bapak atau ibu atau nenek atau kakek, sekiranya dia tidak mampu karena ketuaannya atau orang itu sakit, yang mana sakit menaun, maka tidak diwajibkan berpuasa, tapi dia cukup membayar fidyah. Berdasarkan pula berkata Ibnu Abbas, laisat bimansukha, ayat ini tidak dihapus, yaitu surat Baqarah ayat nomor 184. Tetapi huwa syekhul kabir, itu adalah orang laki-laki yang sudah tua. Wal mar'atul kabira, dan wanita yang sudah tua, la yastati'ani ayyasuma, dua-duanya tidak mampu berpuasa. Fal yut'imani makana kulli yaumin miskinan, maka hendaknya memberi, yaitu makan untuk setiap harinya kepada fakir miskin. Ini berhubungan dengan orang yang sudah tua. Sekarang hubungannya dengan orang yang hamil, wanita yang hamil atau wanita yang menyusui. Dijelaskan di sini, al-khubla wal murdi, wanita yang hamil atau wanita yang menyusui. Ketahuilah bahwasanya wanita yang hamil dia berat, ya, karena dia harus memikul dirinya dan juga memikul anak. Orang yang menyusui berarti makanan yang dimakan untuk dirinya dan juga untuk anaknya. Makanya orang yang menyusui dia sering lapar, makannya banyak karena diserap susunya oleh anaknya. Bagaimana tentang berpuasa? Wal khubla wal murdi'u idza lam tutiqa as-sauma aw khafata ala aulatihima falahumal fitru wa alaihimal fidyatu wa la qada'a alaihima. Sedangkan wanita yang menyusui, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, jika dua-duanya tidak mampu berpuasa, tapi dicoba dulu, ya, karena tidak mampu itu setelah diuji, ya. Jika dua-duanya tidak mampu berpuasa atau khawatir atas madarat khawatir membahayakan anaknya, maka boleh berbuka dan cukup membayar fidyah, tidak perlu mengganti puasanya. Ya, ini khusus untuk wanita yang hamil dan juga menyusui. Tapi dicoba dulu, sebab ada wanita itu sehat, walaupun dia hamil bisa berpuasa dia. Dan lebih baiknya kalau wanita itu hamil mau mencoba untuk berpuasa, upayakan sahur itu pada akhirnya. Jadi sebelum, yaitu subuh beberapa detik, dan makan yang cukup, itu insya Allah akan membantu kekuatan fisik bagi orang yang hamil itu sendiri. Oleh karena itu nanti akan dijelaskan termasuk sunnahnya orang berpuasa, yaitu adabnya berpuasa hendaknya dia sahur. Jadi cukup dia membayar fidyah apabila tidak mampu berpuasa dan tidak disuruh untuk mengganti puasanya. Berdasarkan keterangan dari Ibnu Abbas, yang ini dijelaskan oleh Al-Imam Baihaqi dengan sanad yang kuat. An Ibnu Abbasin qala, berkata Ibnu Abbas, rukhisa li syaikhil kabir wal ajuzil kabira fi dzalika wa huma yutiqani shauma ay yuftira insya'a wa yut'ima kulla yaumin miskinan wala qada'a alaihima. Summa nasakha dzalika fi hadhil ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dibolehkan bagi orang yang tua atau orang yang sifatnya lemah fisiknya karena lanjut usianya, bagi yang dia mampu berpuasa boleh untuk berpuasa, boleh untuk berbuka tapi membayar fidyah. Kemudian dihapus dengan ayat, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan maka wajib berpuasa. Maknanya demikian. Wasabata li syaikhil kabir wal ajuzil kabira idza kana la yutiqanis shauma. Maka ditetapkan untuk orang yang sudah tua, baik itu laki-laki maupun perempuan, apabila datang bulan Ramadan tidak mampu berpuasa karena ketuanya, maka dia boleh berbuka dan juga hendaknya membayar fidyah. Wal khubla wal murdi idza khafata aftarata wa at'amata kulla yaumin miskinan.
Sedangkan wanita yang menyusui dan wanita yang hamil apabila khawatir atas kesehatan dirinya dan juga kesehatan anaknya, maka dia boleh berbuka dan juga memberi makan untuk setiap harinya kepada fakir miskin. Tidak boleh kepada yang kaya, tapi kepada fakir miskin. Dan ini ketentuan untuk wanita yang sifatnya hamil atau wanita yang menyusui. Tetapi ya kawan, kalau mampu siam itu lebih utama, karena asyamu junnatun. Siam itu adalah perisai atau tabir, pembendung orang itu berbuat maksiat. Kita lanjutkan. Kemudian arkanus shaum. Ini sampai arkanus shaum, rukun-rukun daripada siam. 3 menit lagi. Pertama, siam itu wajib didasari dengan niat. Ya, niat. Karena ada di dalam ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'ah. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah melainkan ikhlas. Jadi ikhlas itu datanya niat, menjalankan din yang lurus ini. Kemudian juga ada kata innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu harus didasari dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang akan dinilai sesuai dengan niatnya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Kemudian kapan mulai niatnya puasa ini? Niatnya puasa itu hendaknya malam hari. Ini kalau puasa wajib. Dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yajma'is siyama qiyamal fajri qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak niat berpuasa pada malam harinya sebelum yaitu munculnya fajar, maka tidaklah dikatakan siam. Jadi niat siam yang wajib, setiap malamnya harus ada niat. Ya. Dan niat itu cukup di hati. Tandanya niat kalau dia bangun, mau minum, mau sahur, itu sudah niat. Orang makan dan dia jadi niat itu tidak didapatkan di dalam lisan. Nawa itu an asuma ghadan, tidak demikian. Ya, tetapi cukup niat itu makanuhu fil qalbi. Berbeda dengan puasa sunnah. Maka orang itu boleh niatnya siang hari. Ya, umpamanya pagi belum makan, tidak ada niat siam. Tapi setelah jam 1 ternyata nyari makan tidak ada. Wah, kita lanjutkan siam boleh. Tapi kalau siam wajib, maka hendaknya dia pada malam hari atau sebelum fajar ada niat. Kalau tidak ada niat, maka tidaklah dia dinamakan shaim. Kemudian berikutnya ikhwan, harus ada rukunnya. Shaum harus menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan shaum sampai tenggelamnya matahari. Yaitu tidak makan, tidak minum, dan tidak kumpul dengan istrinya. Kecuali kalau makan dan minum itu karena lupa. Baik, ini dulu yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan kami bisa hadir lagi. Masih ada satu season pertemuan akan kami lanjutkan, yaitu hubungannya dengan siam ini agar kita bisa menyambut siam ini dengan sunnah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.